Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari. Shalom. Boleh memegang tangan yang diberkati oleh Tuhan. Memegang sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Oleh puji Tuhan. Bapa, terima kasih karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki harapan yang di dalam Tuhan, harapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan, Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkati ibadah kami, Engkau melawat setiap umat Tuhan yang hadir. Biarlah setiap kami yang datang dari kelemahan dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepada nama Tuhan. Amin. Waktu
dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Selalu
bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kalau saat ini kami boleh berada di hadirat-Mu itu oleh karena anugerah di dalam kehidupan kami. Bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi Engkau menginginkan kami selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, biar Engkau berkati kami yang sudah memuji-muji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Bapa yang ada di dalam surga, saatnya kami akan duduk diam mendengarkan akan isi hati-Mu. Mari Bapa di surga, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba untuk duduk di kaki-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu yang akan memberitakan akan isi hati-Mu. Urapan-urapan baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Bapa di surga, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah berasal dari kuasa-Mu Bapa di surga. Kami sangat terbatas Bapa, karena itu kami membutuhkan Engkau. Bapa di surga, ambil alih waktu yang ada di depan kami saat ini, dan kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Bapa di surga, sehingga sedikit pun Tuhan kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Pada Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang kembali memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bukan lebih pintar, bukan lebih tahu dari saudara, tetapi mari kita sama-sama belajar untuk kita mengetahui apa isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang sudah di-share di WhatsApp grup GBI Anugerah, bahwa tema kita di hari ini adalah hidup yang kokoh versus hidup yang rapuh. Nah saudara, apa sebenarnya artinya hidup? Apa artinya itu kokoh? Dan apa pula artinya itu namanya rapuh? Jemaat yang Tuhan berkati, menurut Jackson Pademoan, bahwa kokoh itu adalah kuat. Kalau dalam bahasa Alkitab disebut dengan teguh. Dan hal ini merujuk pada bagaimana kita berani memeriksa diri kita sendiri untuk melihat kelebihan dan kekurangan di dalam kehidupan kita. Tentunya hal itu kita harus mengakuinya dan tidak disembunyikan. Sementara untuk kata rapuh, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rusak. Jadi rapuh itu adalah rusak, saudara. Dan kalau dalam bahasa Alkitab disebut sebagai tidak teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus, sehingga orang yang rapuh itu, yang disebut rusak itu, seringkali terombang-ambing di dalam kehidupannya, seringkali tergoda, seringkali tidak menikmati akan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama lewat tema kita di saat ini, yaitu hidup yang kokoh versus hidup yang rapuh. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Sama-sama kita akan membacanya. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema atau judul Dua Macam Dasar. Lukas 6 ayat 46 sampai 49.
3, 2, 1. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Ketika datang air ban dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sering mengajarkan murid-muridnya dengan menggunakan ilustrasi atau perumpamaan, seperti firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca. Dan melalui firman Tuhan yang sama-sama akan kita pelajari, rupanya Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ada dua macam orang percaya, atau Tuhan memperhadapkan kita dua manusia yang ada di dalam dunia ini, yakni orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Nah saudara, menjadi persamaan adalah mereka sama-sama atau kedua-duanya diumpamakan sebagai bangunan rumah dan fondasi. Sama-sama mendirikan rumah, tapi dasar atau fondasi dari rumah itu berbeda. Yang satu menggunakan dasarnya dari batu. Dia menggali dalam-dalam tanah yang ada, kemudian memberikan batu di bawahnya. Ya seperti orang sekarang kalau kita melihat membangun rumah ya, mereka mesti memberikan fondasi, memberikan dasar ya, semen, batu, segala macam dicampur di situ supaya dasarnya menjadi kuat. Tetapi orang yang satunya membuat fondasi dari tanah yang biasa, atau tidak meletakkan rumahnya pada fondasi yang kuat atau pada pasir dan tanah seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara, ketika orang membangun sebuah rumah, semakin tinggi rumahnya itu dibangun, tentunya semakin banyak tantangan rumah itu akan menghadapi segala sesuatu yang akan datang dalam kehidupannya. Rumah yang kita dirikan pasti dia akan mengalami tantangan, adanya badai, adanya kilat, adanya angin kencang, adanya banjir, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, atau mungkin juga akan mengalami gempa. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah rumah yang kita bangun akan kuat menahan kekuatan alam yang berupaya atau berusaha untuk merobohkannya? Apakah rumah yang kita bangun itu akan berdiri tegak, tidak tergoyahkan? Namun apa jadinya saudara ketika kedua orang yang sama-sama mendirikan rumah ini menghadapi bencana banjir? Alkitab mencatat bahwa seorang yang mendirikan rumahnya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, sehingga ketika banjir datang, rumahnya tidak tergoyahkan, karena rumah itu dibangun dengan dasar yang kokoh. Sementara yang seorang lagi mendirikan rumahnya di atas tanah. Jadi ketika bencana alam datang, ketika banjir datang, rumahnya roboh dan rusaknya sangat berat. Saudara, melalui bacaan kita pada hari ini, Yesus sendiri menjelaskan
sehingga ketika badai datang dalam kehidupannya, dia tetap kokoh karena setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya melalui firman-Nya. Sementara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir atau tanpa dasar adalah orang yang mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Sebab itu ketika badai datang dalam kehidupannya, dia jatuh karena tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dan dia disebut orang yang rapuh. Nah, saudara, badai dan banjir diumpamakan sebagai pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, yang tentunya Tuhan izinkan orang percaya mengalaminya. Kenapa pada kebanyakan orang seringkali tidak kokoh, tidak kuat, atau sangat rapuh ketika persoalan-persoalan datang di dalam kehidupannya? Jawabannya adalah karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dicatat dalam Alkitab, bukan saya yang kasih tahu ya. Dalam ayat 49 pada bacaan kita hari ini menuliskan, barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah atau pasir, sehingga pada saat banjir melanda rumah itu, maka beratlah kerusakannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti dasar iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus patut kita pertanyakan, dalam artian kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi menjadi keharusan untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita di setiap gerak hidup kita. Apakah kita menyadari, saudara, bahwa di mana-mana kita pergi dan berada, kehidupan kita menunjukkan gaya hidup seperti yang Yesus lakukan? Karena melakukan firman Tuhan adalah dasar membuktikan sampai di mana kekuatanmu menghadapi pergumulan yang sedang engkau hadapi. Menyatakan imanmu kepada Yesus Kristus tidak tergoyahkan oleh apapun keadaan yang engkau alami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita katakan, saya begitu lama jadi orang Kristen. Karena bukan berapa lama engkau menjadi orang Kristen, bukan berapa banyak orang yang kau layani, berbicara tentang Kristus di dalam kehidupan setiap orang, padahal keberadaan dalam kehidupan kita yang ada adalah kerapuhan, walaupun itu tidak kelihatan di luar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh bagi kita semua. Contoh seperti Yusuf, ketika Tante Potifar memanggilnya, dia tetap berpegang pada kesetiaan dari Tuhan Yesus. Daniel dan teman-temannya sudah dimasukkan ke dapur api oleh karena tidak mau menyembah dan tidak mau makan makanan raja yang sudah dipersembahkan. Tetapi dia katakan, walaupun Tuhan tidak menolong saya saat ini, kami tidak akan memakan apa yang Engkau berikan bagi kami untuk dewamu. Kami tidak akan menyembah dewamu. Itu kehidupan yang kokoh. Lebih-lebih lagi Paulus, dia katakan, aku meninggalkan semua apa yang di belakangku karena hanya ingin memperoleh Kristus di dalam kehidupannya. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang
yang tidak melupakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika pergumulan itu datang dalam kehidupannya, maka kekuatan ilahi Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa melakukan firman-Nya. Karena itu jangan pernah kita berpikir, sudah banyak yang saya lakukan untuk Tuhan, sudah banyak yang saya berikan untuk gereja, sudah banyak saya layani orang-orang, sudah banyak persembahan yang saya berikan untuk gereja, perpuluhan. Tetapi sejujurnya Anda bisa jawab sendiri apa motivasi semua yang kau lakukan itu. Yesus pernah mencela jemaat di Efesus melalui tulisan Yohanes di kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakan untuk jemaat Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara jemaat yang Tuhan berkati, hal ini menunjukkan pada kasih dan pengabdian mula-mula orang Efesus yang begitu dalam kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Namun pada akhirnya mereka melupakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang Efesus, di sana jemaat Efesus, banyak guru-guru palsu yang masuk di sana. Mereka diombang-ambingkan oleh kepercayaan yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Sehingga mereka bingung yang mana yang harus saya ikut. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan ini mengajarkan kepada kita bahwa mentaati beberapa perintah dan beribadah di dalam gereja belum cukup untuk menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ketulusan yang Tuhan perlukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Hidup berjalan di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam hal ini kita harus memiliki kasih yang sempurna, kasih yang penuh kepada Yesus Kristus dan segenap firman-Nya. Dalam artian setiap gerak hidup kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Karena kasih yang tulus bagi Kristus menghasilkan pengabdian dan ikhlas kepada Yesus Kristus. Kehidupan yang bersih dan kasih akan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita akan diperhitungkan Tuhan. Karena itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan menuliskan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita garis bawahi kata segala. Artinya tidak ada satupun perintah Tuhan yang tidak kita lakukan.
siapa yang dapat melakukan 10 hukum Taurat? Tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Kalau kita melakukan satu, berarti tidak sempurna. Harus 10-10. Dan itu harus seumur hidup. Kalaupun kita melakukan satu bagian daripada 10 hukum Taurat itu, saudara, dan ketika ajal kita akan tiba, kita melakukan hal yang tidak benar, berarti itu tidak sempurna. Persembahkan hidup kita secara sempurna kepada Tuhan. Hal ini adalah keharusan bagi orang percaya. Ketika kita menginginkan kehidupan kita tidak berada dalam kerapuhan, seperti seorang manusia yang baru menyatakan cintanya kepada pasangan atau kekasihnya, cintanya pasti terus membara dalam kehidupannya. Dalam setiap waktu tidak melupakan perjumpaan pertamanya dengan terus mengingat betapa dia mencintai dan mengasihimu. Barangkali juga kita masuk di kamar mandi, mukanya terbayang-bayang sama kita. Kalau kita minum kopi, oh kasihan, sudah minum kopi kan dia. Iya, jangan ada seperti itu ya. Kalau kita mau kemana-mana, kita juga mau buka buku. Puji Tuhan kalau Alkitab yang dibuka. Kalau kita perintah, apakah dia buka Alkitab di sana? Kita pasti selalu mengingat akan setiap pertemuan dan perjumpaan kita, cinta pertama kita, kasih pertama kita. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa cinta dan kasih kita yang pertama adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus rela naik ke kayu salib hanya untuk kita hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cintanya pasti terus berada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau cinta kita sama manusia saja biasa, kita terus ingat. Tetapi mungkin setelah beberapa waktu terlewatkan, lupalah kita pada cinta pertama kita. Kalau masih pacaran ya tidak apa-apa saudara. Tapi kalau sudah menikah, mungkin suami lihat istri sudah sembarangan, sudah keriput. Ya orang lain cari dia wanita idaman lain. Demikian juga untuk suami. Setelah istri sudah melihat suami giginya sudah ompong, sudah tidak ada kekuatan lagi, melirik kepada pil, cari pria idaman lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini terjadi karena dia melupakan cinta dan kasih mula-mula kepada orang yang pertama kali dia jumpai, yaitu Yesus Kristus. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Yang banyak ada di luar sana. Deka-deka di sini Nusantara banyak. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah api cinta kita terus menyala untuk Tuhan Yesus? Dan apakah kasihmu masih seperti kasih semula ketika perjumpaan pertamamu secara pribadi dengan Yesus Kristus masih ada di dalam kehidupanmu? Jika iya, lakukan firman Tuhan di dalam setiap gerak hidupmu, sehingga kita disebut orang percaya yang kokoh dan tangguh. Kita menjadi orang-orang percaya yang tidak tergoyahkan ketika persoalan datang dalam kehidupan kita. Ketika kita bersalah harus mampu mengakui kesalahan kita. Ketika kehidupan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
dahsyat yang kita alami pasti terselesaikan dengan baik, karena tidak meninggalkan cinta dan kasih mula-mula. Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana keadaanmu pada saat ini? Apa pergumulan yang kau alami saat ini? Apa yang menjadi kerinduan? Serahkan semua kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kita. Kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Dan Dia akan berkata, jangan takut anakku, karena aku akan memegangmu dengan tangan yang kuat. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami sangat terbatas di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntunlah kami Bapa, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami terus mengingat akan cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh penebusan-Mu di kayu salib, Engkau memenangkan kami dari setiap dosa yang sudah kami alami, yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang sudah terkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 sampai selesai di lobi Senturi. Kemudian ibadah raya minggu depan di tempat ini kita akan dilayani oleh saya sendiri. Oke, baik, demikian pengumuman. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta kepada hambanya Ibu Gisela boleh membawa kita di dalam doa. Jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa.
Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan penolong dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu atas ibadah kami sepanjang waktu ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu menyatakan kuasa-Nya di tempat ini, memulihkan kami, menyembuhkan, bahkan melepaskan kami Tuhan. Kami percaya bahwa lewat kuasa firman-Mu Tuhan, kami yang mendengarkan, kami boleh dipulihkan, dikuatkan, kami menjadi yang baru Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya juga Engkau terus memberkati dan memakai hamba-Mu, Ibu Evangelis Meske. Kau sudah percayakan Tuhan dalam kehidupannya, Kau sudah memberkati dia Tuhan. Kami percaya lebih lagi Kau nyatakan karya-Mu atas kehidupannya, kesehatan yang baru, tubuh yang kuat Tuhan. Bahkan kami percaya kehidupan yang Kau yang pelihara bersama anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau terus menyertai pelayanannya di mana saja hamba-Mu ini berada. Kami juga terus berdoa buat Bapak Gembala bersama Ibu Gembala, bersama keluarga besar hamba-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memperhitungkan setiap apa yang sudah dia tabur Tuhan. Engkau memperhitungkan apa saja yang sudah hamba-Mu kerjakan dan lakukan. Biarlah Tuhan terus memakai Bapak Gembala bersama Ibu dan keluarga besar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati pelayanan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus melanjutkan karya yang luar biasa. Karunia-Mu terus menyertai Bapak Gembala bersama Ibu. Dan juga Tuhan kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau pertambahkan kapasitas mereka, kasih karunia-Mu menyertai mereka. Terlebih lagi Engkau memberkati segala kehidupan mereka, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat persembahan yang pagi hari ini kami boleh berikan Tuhan, baik itu persembahan buat perayaan Natal maupun korban syukur kami, bahkan perpuluhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberkati kami. Ketika kami memberi, biarlah kami melimpah dengan sukacita. Ketika kami memberi Tuhan, biarlah kami boleh memberi karena kami benar-benar mengasihi dan cinta akan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Mungkin mereka yang tidak sempat hadir pagi hari ini, mungkin mereka ada yang terbaring sakit atau ada halangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyertai mereka, memberkati mereka, menguatkan jiwa mereka. Dan Tuhan Kau sembuhkan bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang lalai Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan mereka untuk tetap terus bangun hubungan dengan Engkau di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan. Biarlah pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini semakin naik Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, studi, usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan terlebih lagi kehidupan mereka boleh menjadi teladan, boleh menjadi saksi di mana saja mereka berada. Kami berdoa juga untuk tempat ini Tuhan. Mari Kau kuduskan tempat ini, berkati pemilik tempat ini. Kasih karunia-Mu menyertai mereka, memberkati mereka. Dan biarlah mereka boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka lebih lagi. Begitu juga lingkungan di tempat ini, sekitar tempat ini Tuhan berkati. Roh Kudus menjamah mereka, sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan lewat tempat ini, mereka boleh dijamah Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan untuk kota Makassar. Biarlah ada keamanan, ketertiban Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan Kau curahkan atas pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka Tuhan boleh menjalankan pemerintahan ini karena mereka takut akan Engkau. Berkati mereka, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Bapa, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan setiap kami. Damai sejahtera-Mu boleh dicurahkan bagi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah menjawab doa setiap kami. Dan jadilah Tuhan hanya seturut kehendak-Mu saja. Haleluya. Amin. Bisa kita untuk berdiri, mari kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, apa yang kami naikkan pujian ini merupakan doa kami bagi Engkau. Dan Engkau menjamah setiap hati jemaat-Mu yang Kau kasih, sehingga mereka kagum dan hormat akan Engkau, bahkan senantiasa memuji-muji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau memberkati mereka hati hamba, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan hikmat semakin Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, bahkan melepaskan yang terbelenggu dan yang susah dibuka. Bahkan hamba-Mu percaya, setiap kami yang percaya kepada-Mu, percaya bahwa kuasa kesembuhan sudah mengalir dalam kehidupan kami, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan kembali membawa berkas-berkas yang baru. Kami akan kembali membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan keluar dari tempat ini menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu bagi berperang rauh terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan
Sama-sama kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan.